Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu, pasar tradisional di pinggiran kota mulai dipenuhi oleh hiruk-pikuk aktivitas manusia. Matahari baru saja meninggi di langit, menyebarkan sinar hangat yang menerangi kios-kios sederhana dan lorong-lorong sempit yang dipenuhi pedagang dan pembeli. Aroma rempah, sayur segar, ikan basah, dan buah-buahan bercampur menjadi satu, menciptakan suasana khas pasar yang hidup. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Seorang pedagang menurunkan harga tomat sambil tersenyum, seorang ibu menimbang cabai dengan teliti, dan seorang bapak tua menepuk bahu pedagang untuk menawar harga ikan segar. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda berjalan perlahan, mengamati setiap kios dengan mata yang penuh perhatian. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih dan tenang, berpakaian sederhana, tidak mencolok, seolah ingin tetap menyatu dengan keramaian. Ia membawa tas kain sederhana yang digantung di bahu, berisi beberapa kebutuhan pribadi, dan sesekali ia menoleh ke sekeliling, memastikan setiap langkahnya terpantau dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda terburu-buru, ia melangkah perlahan namun mantap, menikmati setiap detil pasar pagi itu sambil sesekali menyapa pedagang dengan senyum ringan. Di lorong lain, dua polisi patroli sedang menyusuri pasar dengan langkah mantap. Pakaian seragam mereka terlihat rapi, senjata terpasang di pinggang, dan mata mereka tajam mengamati gerak-gerik orang-orang di sekitar. Salah satu polisi, seorang pria muda bernama Teguh, menatap ke arah wanita yang baru saja memasuki lorong sempit di dekat kios sayur. Ia bersandar sebentar pada tiang pasar, mengamati gerak-gerik wanita itu dengan penuh kecurigaan. "Lihat itu, gerak-geriknya aneh," bisiknya kepada rekannya, seorang polisi yang lebih senior. Sepertinya menyembunyikan sesuatu. Polisi senior itu hanya mengangguk perlahan, memperhatikan wanita itu dengan mata yang tajam, seakan menilai apakah kecurigaan Teguh masuk akal. Mereka memutuskan untuk mendekati wanita itu, tanpa memberi salam atau menanyakan identitasnya, hanya bergerak seolah-olah mereka adalah otoritas tertinggi di pasar. Wanita itu menyadari kehadiran mereka, tapi tetap menjaga ketenangannya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah kios yang menjual buah-buahan segar, menunduk untuk memeriksa apel yang tersusun rapi. Saat Teguh melangkah lebih dekat, wajahnya menunjukkan ekspresi serius, sedikit tegang namun yakin dengan dugaan yang ia buat. Tanpa basa-basi, ia menuding wanita itu sambil bersuara keras. "Hei, kamu berdiri di sini! Apa yang kamu sembunyikan di tasmu?" Wanita itu menatap Teguh dengan mata yang tenang, tidak panik, tidak marah, hanya menyiratkan ketenangan yang aneh bagi seseorang yang baru saja dituduh di tempat umum. Orang-orang di sekitar mulai menoleh, beberapa berhenti dari aktivitasnya untuk memperhatikan interaksi itu. Beberapa pedagang menyekat tangannya dari sayuran atau buah yang sedang mereka timbang, menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Suasana pasar yang tadinya hanya ramai dengan aktivitas sehari-hari kini menjadi penuh ketegangan. Orang-orang mulai saling menatap satu sama lain, beberapa mengangkat alis, beberapa menunduk dengan cemas, sementara sebagian lain hanya diam, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Wanita itu tetap tenang, sesekali mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekeliling, seolah menilai siapa yang bisa menjadi saksi atau sekadar penonton dari adegan yang tak diharapkan ini. Teguh merasa dirinya memiliki kendali penuh atas situasi. Dengan nada yang tinggi, ia mengulangi tuduhannya, berusaha menarik perhatian semua orang di lorong sempit itu. "Jangan berpura-pura polos. Aku tahu ada sesuatu di tasmu. Keluarkan sekarang." Wanita itu menghela napas pelan, tetap tidak menunjukkan reaksi panik. Ia tahu bahwa jika ia bereaksi dengan kemarahan atau ketakutan, situasinya akan semakin sulit. Ia tetap berdiri tegak, tatapannya mantap, menunggu momen yang tepat untuk membalikkan keadaan. Keramaian pasar menjadi saksi bisu ketegangan yang terjadi di lorong itu. Pedagang menatap dari jauh, pembeli berhenti menawar, dan udara pagi yang hangat kini terasa penuh dengan ketegangan. Semua orang ingin tahu siapa wanita itu, apa yang ia sembunyikan, dan bagaimana situasi ini akan berakhir.
Di dalam kesunyian yang penuh rasa penasaran itu, hanya ada satu hal yang jelas. Wanita itu tidak biasa. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang berbeda, sesuatu yang membuat Teguh merasa bahwa ia sedang menghadapi lebih dari sekadar warga biasa yang berbelanja di pasar pagi hari. Dan di tengah pandangan orang banyak, wanita itu tetap berjalan perlahan di lorong pasar, membawa tasnya dengan tenang, siap menghadapi tuduhan yang akan segera dilayangkan polisi padanya. Keramaian yang tadinya penuh kehidupan kini menjadi panggung awal bagi sebuah cerita yang akan mengubah pandangan semua orang tentang siapa wanita itu sebenarnya. Situasi di lorong pasar menjadi semakin tegang. Keramaian yang tadinya hanya diwarnai oleh tawar-menawar pedagang dan bunyi aktivitas sehari-hari kini berubah menjadi panggung ketegangan yang dipusatkan pada satu titik. Seorang wanita muda yang berdiri tegak di depan seorang polisi muda bernama Teguh. Suasana mulai terasa panas karena semua orang di sekeliling mulai memperhatikan. Beberapa pedagang berhenti dari pekerjaannya, menyekat tangan dari sayur atau buah yang sedang ditimbang, hanya untuk menatap adegan yang tengah berlangsung. Pembeli yang sedang berjalan menghentikan langkahnya, beberapa menunduk sambil mengamati, sementara beberapa lainnya menatap dengan rasa penasaran dan kekhawatiran. Teguh, yang merasa benar sepenuhnya, mengambil kendali penuh atas situasi. Nada suaranya meninggi, ia menuduh wanita itu mencuri beberapa barang dari kios terdekat. "Aku tahu kamu baru saja mencoba mencuri di sini. Jangan bohong. Keluarkan barang yang kau sembunyikan sekarang juga." Teriaknya di tengah keramaian. Kata-kata itu bergema di lorong pasar, membuat beberapa pedagang dan pembeli menoleh dengan kaget. Suara Teguh terdengar tegas, keras, dan penuh dengan rasa superioritas. Ia seakan ingin menegaskan bahwa ia memiliki otoritas penuh, dan wanita itu hanyalah seorang warga biasa yang harus menurut. Polisi senior yang berjalan bersama Teguh hanya mengangguk, mendukung tuduhan rekannya, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka tuduh sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Teguh mulai merogoh tas wanita itu dengan kasar, menelusuri setiap sudutnya, menarik barang-barang kecil, mengacaknya di hadapan semua orang. Tas kain sederhana itu kini terbuka, dan beberapa barang seperti dompet kecil, botol air, dan beberapa pembelian dari kios sebelumnya terlihat di depan umum. Namun, Teguh tetap bersikeras, seakan tidak melihat kenyataan bahwa tidak ada barang curian di dalamnya. Wanita itu tetap diam, wajahnya tetap tenang, dan matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak menunjukkan rasa takut, kemarahan, atau kebingungan. Tatapan matanya tajam, penuh kesabaran, seakan memahami bahwa momen ini hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Ia membiarkan Teguh sibuk mengacak-acak tasnya, membiarkan tuduhan yang diarahkan padanya memenuhi udara. Orang-orang di pasar menahan napas. Sebagian ada yang merasa iba, sebagian lagi masih mempercayai tuduhan Teguh. Seiring Teguh terus mempermalukan wanita itu, ia mulai menaikkan nada suaranya, berusaha menarik perhatian lebih banyak orang. Ia ingin semua orang mendengar tuduhannya. Ingin semua orang melihat bahwa ia sedang menegakkan hukum. "Kamu pikir bisa lolos dari pengawasan kami? Jangan berpura-pura polos. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan." Teguh teriak, suaranya bergema di lorong pasar yang sempit. Wanita itu hanya menatap dengan tenang, tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ia tahu bahwa jika ia membalas, jika ia menjerit, atau mencoba melawan secara fisik, situasi bisa menjadi jauh lebih buruk. Ia tetap berdiri tegak, membawa tasnya di depan tubuh, seakan menahan serangan verbal Teguh. Keteguhan itu membuat beberapa pedagang mulai ragu pada tuduhan Teguh, namun sebagian orang masih setia pada persepsi mereka, menilai wanita itu sebagai tersangka. Keramaian pasar menjadi saksi bisu bagaimana kekuasaan dan kesombongan bisa mempermalukan seseorang di depan umum. Teguh semakin yakin dengan dirinya, membayangkan bahwa setiap orang yang menatap adalah saksi dari keadilan yang ia tegakkan. Ia bahkan mulai menertawakan wanita itu dengan nada merendahkan, mencoba memecahkan ketenangan yang terpancar dari matanya. "Lihatlah wajahmu. Jangan coba-coba menipu kami. Kamu pasti ada sesuatu yang kau sembunyikan." Wanita itu tetap diam. Ia menghirup udara dalam-dalam, menjaga ketenangan, dan sesekali menatap sekeliling untuk menilai siapa yang bisa menjadi saksi dan siapa yang hanya penonton. Ia tahu bahwa waktu yang tepat untuk membalas tuduhan dan mengubah situasi akan segera datang. Beberapa pedagang mulai maju, mencoba membela wanita itu. Seorang ibu pedagang buah berkata, "Bu, saya yakin dia tidak mencuri. Tidak ada yang hilang dari kios saya." Seorang bapak pedagang ikan menambahkan, "Dia terlihat sopan, bukan pencuri." Namun,
Teguh mengabaikan semua itu, semakin keras memperkuat tuduhannya, membuat beberapa orang yang mencoba membela wanita itu menunduk malu. Keramaian pasar yang awalnya dipenuhi tawa dan kegiatan sehari-hari kini berubah menjadi lautan tatapan penasaran, rasa takut, dan sedikit rasa iba. Semua orang ingin tahu siapa wanita ini, mengapa ia bisa tetap tenang di bawah tuduhan dan hinaan publik, dan bagaimana situasi ini akan berakhir. Ketegangan terus meningkat, dan Teguh mulai kehilangan kendali atas suasana, meski ia masih tidak menyadarinya. Semua orang kini fokus pada wanita itu, memperhatikan setiap gerakan dan ekspresinya. Di tengah tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda, ketenangan dan kepercayaan. Diri wanita itu menimbulkan rasa penasaran dan kekaguman diam-diam di hati beberapa orang yang menyaksikan, dan di saat semua orang menunggu jawaban atau reaksi dari wanita itu, sebuah momen penting mendekat, momen yang akan mengubah suasana pasar, momen yang akan mengungkap identitas sebenarnya dari wanita yang selama ini diperlakukan dengan hina dan tuduhan yang tidak berdasar. Wanita itu tetap berdiri di sana, tegap, dengan pandangan mantap ke depan, membawa tasnya di sisi tubuhnya, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pasar yang tadinya penuh kehidupan kini menjadi panggung awal bagi sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka yang menyaksikannya. Ketegangan di lorong pasar kini mencapai puncaknya. Teguh, polisi muda yang selama ini penuh percaya diri, masih berdiri di hadapan wanita itu dengan nada tinggi, menuding dan mempermalukannya di depan semua orang. Wajahnya memerah, suara bergetar karena upaya mempertahankan wibawa di depan kerumunan. Namun, seiring waktu berjalan, ada ketegangan baru yang mulai muncul di matanya, rasa ragu yang perlahan merayapi pikiran, karena wanita itu tetap tegap, tenang, dan tidak menunjukkan rasa takut atau panik sedikit pun. Orang-orang di sekitar mulai menahan napas. Pedagang yang sebelumnya sibuk menimbang sayur atau buah kini berdiri menatap, beberapa menunduk, sebagian lainnya menatap dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu. Pembeli yang baru masuk ke lorong pasar berhenti, tidak bergerak, hanya menonton adegan yang tak terduga ini. Suasana pasar yang sebelumnya dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas pagi kini menjadi sunyi penuh ketegangan, seakan semua orang menunggu ledakan yang akan mengubah segalanya. Teguh semakin frustrasi. Ia merasakan wibawanya seolah direbut perlahan oleh ketenangan wanita itu. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa tetap diam dan tenang saat dipermalukan di depan publik. Nada suaranya semakin tinggi, mengancam, mencoba menakut-nakuti. "Cukup, jangan pura-pura polos. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Keluarkan sekarang juga, atau aku bawa kau ke kantor." Teriaknya, suaranya menggema di lorong pasar sempit. Wanita itu menatap Teguh dengan tatapan tajam, penuh kendali. Ia menahan napas sejenak, lalu dengan gerakan yang sangat tenang dan terkendali, ia merogoh tas kainnya. Orang-orang menahan napas ketika tas itu dibuka kembali. Kali ini bukan untuk mencari barang curian, tetapi untuk mengeluarkan sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Dari dalam tas, wanita itu mengambil sebuah kartu identitas khusus. Kartu itu berwarna logam dengan lambang kepolisian, terlihat resmi, dengan tulisan yang jelas dan nama yang menegaskan statusnya. Wanita itu menatap Teguh, kemudian menegakkan kartu itu di depan semua orang, sehingga setiap mata yang penasaran dapat melihatnya dengan jelas. Seketika, lorong pasar yang tadinya sunyi karena ketegangan kini dipenuhi dengan desisan dan bisik-bisik. Orang-orang di pasar, pedagang, dan pembeli terkejut luar biasa. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Wanita yang sebelumnya tampak biasa, sederhana, bahkan hampir seperti warga biasa yang bisa menjadi sasaran tuduhan, ternyata adalah seorang intel kepolisian. Ia bukan sekadar warga yang berbelanja. Ia sedang menjalankan misi rahasia, menyamar untuk mengungkap jaringan pencurian yang selama ini sulit dijangkau. Teguh sendiri terhenti, tubuhnya menegang, wajahnya memucat. Kartu identitas yang dipegang wanita itu seakan menampar wajahnya dengan kenyataan yang pahit. Semua tuduhan yang ia lontarkan, semua hinaan yang ia sampaikan, semuanya kini menjadi memalukan bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia baru saja mempermalukan seorang rekan seprofesi, seorang anggota intelijen yang sedang menjalankan tugas penting demi keamanan publik. Sejenak, Teguh hanya bisa menatap wanita itu dengan mata yang terbelalak, lidahnya keluh. Kata-kata yang sebelumnya mengalir deras kini tertahan. Ia merasa wibawanya runtuh di depan kerumunan yang sama yang sebelumnya menyaksikan tindakannya. Rasa malu dan bersalah memenuhi hatinya, karena ia menyadari bahwa ia telah salah menilai seseorang berdasarkan penampilan dan prasangka semata.
Wanita itu menurunkan kartu identitasnya perlahan, tersenyum tipis namun tegas. Ia berkata dengan suara lembut namun jelas, "Kalian tidak perlu khawatir. Saya sedang menjalankan tugas penting. Semua tuduhan yang mungkin muncul hanyalah bagian dari penyamaran saya. Tujuan saya adalah menangkap mereka yang selama ini merugikan pedagang di pasar ini. Terima kasih atas pengertian kalian." Orang-orang di pasar menunduk. Sebagian menepuk tangan kecil sebagai tanda apresiasi dan rasa kagum. Pedagang yang sebelumnya curiga kini mendekat, meminta maaf dengan malu-malu, sementara pembeli yang menonton hanya bisa tertegun, teguh, masih menahan rasa malu yang mendalam, mengangguk pelan, mencoba meredakan rasa bersalahnya. Ia tahu, adegan ini akan menjadi pelajaran penting bagi dirinya, bahwa prasangka dan kesombongan dapat menghancurkan wibawa seseorang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Wanita itu menutup tasnya dengan tenang, kemudian melangkah perlahan, memastikan semua orang di pasar dapat melihatnya dengan jelas. Ia bukan hanya seorang intel yang sedang menyamar, tetapi juga simbol dari ketenangan, keberanian, dan kecerdikan dalam menghadapi situasi sulit. Semua orang yang hadir menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan momen yang tidak biasa, momen yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Kerumunan di pasar perlahan kembali sibuk dengan aktivitasnya, namun tatapan mereka tetap tertuju pada wanita itu. Mereka tahu, wanita yang sederhana ini baru saja membalikkan narasi di lorong pasar, mengubah siapa yang dipermalukan dan siapa yang dihormati. Teguh tetap berdiri di tempatnya, masih menatap dengan rasa kagum dan malu, sementara wanita itu melangkah ke arah lain, meninggalkan jejak keteguhan dan wibawa yang tak terlupakan. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali hidup, ada satu hal yang jelas bagi semua yang menyaksikan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan, karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan, keahlian, dan identitas yang tak terduga sama sekali. Setelah identitasnya terbuka, pasar perlahan kembali pada hiruk-pikuk rutinnya, namun suasana kini berbeda. Pedagang dan pembeli yang sebelumnya hanya sibuk dengan aktivitas belanja kini menatap wanita itu dengan rasa hormat, kagum, dan sedikit takjub. Wanita muda itu, yang sebelumnya tampak sederhana dan tak mencolok, kini berjalan dengan langkah mantap di antara kios-kios yang padat. Setiap langkahnya penuh keyakinan, seolah ia membawa misi yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Teguh, polisi muda yang sebelumnya mempermalukannya, masih berdiri di tempatnya, menatap wanita itu dengan campuran rasa malu, kagum, dan penasaran. Ia merasa seperti berada di ujung ketidakpastian. Semua yang ia yakini tentang penampilan dan kesan pertama kini runtuh. Wajahnya memerah, tangan gemetar sedikit, dan ia sadar bahwa cara pandangnya terhadap orang lain terlalu cepat menilai hanya berdasarkan prasangka. Wanita itu melangkah perlahan ke salah satu lorong sempit di pasar, di mana kios-kios sayur, buah, dan rempah berada berdekatan. Matanya tajam, mengamati setiap gerakan orang-orang di sekeliling. Ia tahu bahwa setiap gerak-gerik pedagang, pembeli, bahkan anak-anak yang bermain di dekat kios bisa menjadi informasi penting. Ia berjalan sambil sesekali mencondongkan tubuh, mengamati gerakan tangan atau posisi barang-barang, mencari petunjuk tentang aktivitas mencurigakan yang mungkin terjadi. Teguh, yang akhirnya memberanikan diri untuk mendekat, mencoba berbicara dengan suara rendah. "Maaf, saya salah menilai. Apa yang bisa saya bantu?" Wanita itu menoleh, menatapnya sejenak, kemudian menanggapi dengan suara tenang namun tegas. "Tetap di posisimu dan awasi sekeliling. Jangan ganggu aktivitas orang lain kecuali ada hal yang mencurigakan. Pasar ini luas, dan setiap langkah kita harus hati-hati." Teguh mengangguk, menyadari bahwa wanita itu bukan hanya sekadar anggota intel, tapi juga seorang pemimpin yang tahu bagaimana memimpin tanpa menimbulkan kepanikan. Wanita itu melanjutkan langkahnya, menyusuri lorong demi lorong pasar. Ia memperhatikan setiap pedagang, mulai dari pedagang sayur yang menimbang tomat dengan cepat, ibu-ibu yang menawar cabai, hingga bapak-bapak yang menata ikan segar di atas timbangan. Ia memperhatikan interaksi kecil yang sering diabaikan oleh orang biasa, gerakan tangan yang canggung, tatapan mata yang gelisah, dan cara seseorang memindahkan barang dengan tergesa-gesa. Semua hal itu menjadi petunjuk kecil yang bisa mengungkap adanya kegiatan mencurigakan di pasar. Di sebuah kios kecil yang menjual rempah-rempah, wanita itu berhenti sejenak. Ia melihat seorang pemuda-muda yang tampak gelisah, beberapa kali menengok ke arah lain sambil merapikan kantong plastik di tangannya. Wanita itu mencondongkan badan sedikit, memastikan gerak-gerik pemuda itu diamati dengan teliti tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia menuliskan catatan kecil di buku catatannya,
mencatat gerak-gerik yang tampak mencurigakan. Teguh mengamati dari jarak aman, masih merasa kagum dan agak canggung. Ia melihat bagaimana wanita itu bergerak, bagaimana setiap gerakan dan pengamatannya terkoordinasi dengan sempurna. Ia menyadari bahwa ini adalah pelajaran langsung tentang bagaimana seorang intel bekerja, mengamati, mencatat, menilai, dan tetap tenang di tengah keramaian. Tidak ada keributan, tidak ada teriakan, hanya pengamatan yang cermat dan tindakan yang tepat pada waktunya. Wanita itu melanjutkan misi, berjalan melewati lorong pasar yang lebih padat. Ia mendekati pedagang buah yang terlihat tergesa-gesa memindahkan kantong plastik ke dalam kotak kayu. Wanita itu berhenti sebentar, tersenyum ringan sambil mengangguk kecil kepada pedagang itu, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sinyal bahwa ia memperhatikan tanpa menimbulkan ketakutan. Kemudian, ia menatap Teguh, memberi isyarat agar ia tetap di posisinya, dan mengamati dari jauh. Di sisi lain pasar, seorang bocah kecil sedang bermain-main di dekat gerobak sayur. Wanita itu menoleh, memastikan bocah itu aman, dan bahwa keberadaannya tidak mengganggu aktivitas intelijen yang sedang berlangsung. Ia tahu bahwa pengamatan intel bukan hanya soal target yang mencurigakan, tapi juga soal keselamatan orang-orang di sekitar. Ia berjalan dengan tenang, namun setiap langkahnya penuh perhitungan, menjaga keseimbangan antara kecepatan misi dan ketelitian pengamatan. Beberapa pedagang mulai memperhatikannya dengan lebih seksama, sebagian penasaran, sebagian kagum. Wanita itu tidak peduli dengan tatapan mereka, tetap fokus pada tujuan misi. Ia tahu bahwa setiap detik sangat berarti, setiap gerak-gerik orang di pasar bisa memberikan informasi yang menentukan keberhasilan tugasnya. Ketegangan di pasar perlahan mencair, bukan karena tuduhan sebelumnya, tetapi karena aura profesionalisme yang terpancar dari wanita itu. Orang-orang mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan seseorang yang berbeda dari yang mereka kira, bukan sekadar warga biasa, tetapi seorang intel yang bergerak diam-diam, mengamati, dan menilai situasi dengan presisi tinggi. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali hidup, wanita itu tetap melangkah dengan mantap. Ia terus mengamati setiap sudut pasar, setiap gerakan kecil, dan setiap interaksi yang terjadi. Teguh mengikuti dari jarak jauh, belajar secara langsung bagaimana seorang intel bekerja, tanpa kebisingan, tanpa drama, hanya ketenangan, ketelitian, dan keberanian dalam menghadapi situasi yang menantang. Dan di antara keramaian pasar yang kembali normal, satu hal jelas bagi semua yang menyaksikan. Wanita sederhana ini bukan hanya menjalankan misi, tetapi juga menunjukkan bahwa ketenangan, kecerdikan, dan pengamatan yang cermat bisa mengungkap kebenaran di tengah kerumunan yang penuh ketidakpastian. Pasar yang sebelumnya hanya menjadi panggung untuk kehidupan sehari-hari kini menjadi arena pelajaran nyata tentang keberanian, kecermatan, dan profesionalisme yang tak terlihat oleh mata orang biasa. Suasana pasar pagi itu kembali ramai, namun kini keramaian membawa ketegangan yang berbeda. Wanita intel yang sebelumnya telah mengungkap identitasnya melangkah dengan mantap di antara lorong-lorong sempit. Tatapannya tajam, terus mengamati setiap gerakan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa di tengah aktivitas rutin pasar, ada banyak hal yang bisa terselip, berbagai petunjuk kecil yang menandakan adanya jaringan pencurian yang selama ini sulit dilacak. Teguh, polisi muda yang sebelumnya mempermalukannya, mengikuti dari jarak yang cukup jauh, masih merasa kagum sekaligus malu. Ia mencoba memahami cara wanita itu bekerja. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap tatapan diarahkan dengan tujuan yang jelas. Teguh belajar secara langsung bahwa intelijen bukan hanya soal menangkap orang atau menegakkan hukum secara kasar, tetapi soal observasi yang teliti, kesabaran, dan pemahaman situasi secara menyeluruh. Wanita itu berhenti di dekat sebuah kios sayur. Ia memperhatikan seorang pemuda yang tampak gelisah, sering menengok ke sekeliling sambil menyembunyikan kantong plastik di balik tubuhnya. Mata wanita itu mengikuti setiap gerakan pemuda itu, menyusun pola dalam pikirannya. Ia tidak tergesa-gesa, tidak menuduh secara langsung, hanya mengamati dengan saksama. Gerakan kecil pemuda itu, cara ia memegang kantong, tatapannya yang cepat berpindah, bahkan cara ia menapakkan kaki menjadi petunjuk awal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Teguh menahan diri untuk tidak mendekat terlalu cepat. Ia merasa bahwa setiap tindakan yang terburu-buru bisa mengganggu penyelidikan. Ia mengingat kata-kata wanita intel sebelumnya. Tetap di posisimu dan amati sekeliling. Jangan ganggu aktivitas orang lain kecuali ada hal yang mencurigakan. Teguh mengangguk di dalam hati, mencoba menahan rasa ingin tahu dan keinginan untuk bertindak,
sambil terus mempelajari teknik observasi yang diterapkan wanita itu. Wanita intel kemudian bergerak perlahan menyusuri lorong-lorong pasar yang lebih padat. Ia memperhatikan pedagang yang sedang sibuk menimbang sayur, ibu-ibu yang menawar cabai, dan anak-anak yang bermain di dekat kios. Setiap gerakan kecil, setiap perubahan ekspresi, menjadi data yang dicatat dalam pikirannya. Ia tahu, kadang petunjuk paling penting bukan dari tindakan besar, tetapi dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Di sebuah kios yang menjual rempah-rempah, wanita itu berhenti. Ia memperhatikan seorang pria paruh baya yang tampak cemas. Sesekali menengok ke arah lorong lain sambil memindahkan kantong kecil ke dalam kotak kayu. Wanita itu mencondongkan tubuh sedikit, memperhatikan gerakan tangannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap detail diamati, sudut mata yang bergerak, posisi tangan, ketegangan pada bahu, bahkan ritme langkah kaki. Semua itu dikombinasikan untuk membentuk pola yang bisa mengungkap niat pria itu. Teguh, yang berada di jarak aman, menyadari bahwa wanita intel bukan hanya mengamati secara pasif. Ia menafsirkan setiap gerakan, menghubungkan petunjuk, dan membangun gambaran lengkap dari situasi yang tampaknya biasa saja. Teguh merasa kagum sekaligus cemas. Ia mulai memahami betapa rumit dan pentingnya pekerjaan seorang intel, dan bagaimana salah langkah bisa merusak misi yang sedang dijalankan. Wanita itu kemudian memutuskan untuk mendekati pria tersebut dengan gerakan tenang, seolah-olah ia hanya pembeli biasa yang ingin menanyakan harga rempah. Ia tidak menimbulkan kecurigaan, hanya mengajukan pertanyaan ringan tentang kualitas dan harga barang. Sementara itu, matanya tetap mengamati tangan pria itu, memastikan gerakannya tetap terpantau. Teguh mengikuti dari jauh, memperhatikan bagaimana wanita itu tetap menjaga keseimbangan antara menyamar dan mengumpulkan informasi. Beberapa pedagang mulai memperhatikan interaksi itu. Ada yang menatap penasaran, ada yang masih sibuk dengan dagangan mereka, dan beberapa bahkan tidak menyadari bahwa sebuah penyelidikan intelijen sedang berlangsung di lorong sempit pasar. Wanita itu terus bergerak dengan tenang, memastikan bahwa setiap detail dicatat dalam ingatannya, setiap gerakan orang-orang di sekitarnya dianalisis, dan setiap potensi risiko diidentifikasi. Saat wanita itu melangkah lebih jauh, ia menemukan sebuah titik kritis. Seorang pemuda lain yang tampak menunggu di sudut lorong dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Mata wanita intel langsung mengunci gerakan pemuda itu, mengamati interaksi kecil antara pemuda dan pedagang di sekitarnya. Ia mencatat setiap kata yang diucapkan, setiap gerakan tangan, setiap tatapan yang dilemparkan ke arah orang lain. Semua itu menjadi bagian dari pola yang akan membantunya mengungkap jaringan pencurian pasar. Teguh memperhatikan dengan seksama. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan misi ini bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik atau otoritas, tetapi pada kemampuan membaca situasi, mengamati perilaku, dan menghubungkan petunjuk yang tampak sepele menjadi informasi yang bernilai. Teguh mulai menahan rasa ingin bertindak, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang salah bisa membahayakan misi wanita intel. Kerumunan pasar kembali ramai, namun fokus wanita itu tetap tajam. Ia berjalan perlahan dari satu kios ke kios lain, menyusuri lorong demi lorong, mengamati setiap gerakan, setiap tatapan, setiap interaksi yang terjadi. Setiap langkahnya adalah kombinasi dari kehati-hatian dan ketegasan, memastikan bahwa misi intel yang sedang dijalankan tetap aman dan efektif. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali hidup, satu hal jelas bagi semua yang menyaksikan. Meski hanya diam dan sederhana, wanita ini menunjukkan profesionalisme, keberanian, dan kecerdikan seorang intel sejati. Teguh, yang mengikuti dari jarak aman, belajar secara langsung bahwa misi ini bukan tentang penampilan, bukan tentang menegakkan hukum secara terburu-buru, tetapi tentang pengamatan yang cermat, kesabaran, dan keberanian menghadapi ketidakpastian di tengah keramaian. Pasar yang pagi tadi ramai kini berubah menjadi arena pengamatan yang penuh ketelitian. Wanita intel melangkah perlahan dari satu lorong ke lorong lain. Matanya tajam mengamati gerak-gerik setiap orang. Setiap langkahnya dipenuhi perhitungan. Ia tahu bahwa di antara tumpukan sayur, buah, dan rempah-rempah terselip orang-orang yang memiliki niat tersembunyi. Ia menyadari bahwa pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga sarang aktivitas yang sulit dideteksi jika tidak diamati dengan cermat. Teguh, polisi muda yang sebelumnya mempermalukannya, mengikuti dari jarak aman. Ia masih merasa campur aduk antara rasa kagum dan malu. Sambil mencoba memahami cara intel bekerja, Teguh menahan diri agar tidak mendekat terlalu cepat, karena wanita itu telah mengingatkannya. Setiap langkah yang salah dapat mengganggu misi.
Ia menatap dengan seksama, mempelajari setiap gerakan, setiap tatapan, dan setiap keputusan yang dibuat wanita intel. Wanita itu tiba di sebuah lorong sempit di ujung pasar, di mana beberapa kios dikelompokkan secara berdekatan. Di sana, matanya tertuju pada seorang pria muda yang tampak gelisah. Pemuda itu sesekali menengok ke belakang, memeriksa sekeliling, dan mengubah posisi kantong plastik di tangannya berulang kali. Ia mencoba menyamarkan gerakannya, tetapi wanita intel dapat membaca setiap pola gerakan itu. Ia mencondongkan badan sedikit, memastikan bahwa pengamatan dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia melangkah perlahan mendekati pria itu, berpura-pura sebagai pembeli yang ingin menawar harga. Langkahnya tenang, suara percakapannya ringan, namun tatapannya tetap terfokus pada gerakan tangan pemuda tersebut. Teguh mengikuti dari jarak yang cukup jauh, mulai menyadari bagaimana seorang intel bekerja, mengumpulkan informasi secara diam-diam, menganalisis pola, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Pemuda itu mulai terlihat gelisah, berkali-kali menengok ke arah lain, sementara wanita intel menatapnya dengan intens, seolah membaca setiap pikiran yang tersirat dalam gerak-geriknya. Ia menuliskan catatan kecil di buku catatannya, mencatat detail penting, gerakan tangan yang tidak wajar, tatapan mata yang sering melirik sekeliling, hingga ritme langkah kaki yang tampak tergesa-gesa. Semua itu menjadi bagian dari pola yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, pria itu berusaha berpindah ke lorong lain, mencoba menghindari pengamatan. Wanita intel tidak tergesa-gesa, hanya mengikuti dari jarak yang aman, menjaga jarak agar tetap tidak menimbulkan kecurigaan. Ia tahu bahwa setiap tindakan buru-buru bisa mengacaukan misi. Teguh memperhatikan dengan kagum, menyadari bahwa kesabaran dan ketenangan adalah senjata utama seorang intel di tengah keramaian. Wanita itu kemudian melihat bahwa pemuda itu ternyata bekerja sama dengan seorang rekannya yang berdiri di dekat kios lain. Rekan pemuda itu tampak menunggu sambil sesekali menoleh ke arah lorong, memastikan semuanya aman. Wanita intel menilai situasi dengan cepat, menyusun rencana mental untuk mengawasi kedua target tanpa menarik perhatian orang lain. Ia menyadari bahwa satu langkah yang salah bisa membuat mereka kabur, dan informasi yang dikumpulkan selama ini sia-sia. Ia memutuskan untuk membagi pengamatannya menjadi dua bagian. Satu fokus pada pemuda yang baru saja bergerak, satu fokus pada rekannya yang menunggu. Mata wanita intel terus berkeliling, mencatat gerakan kecil, gestur tubuh, bahkan ekspresi wajah yang bisa menjadi petunjuk niat tersembunyi. Teguh, dari jauh, mulai meniru cara pengamatan ini, belajar memahami bagaimana pola perilaku bisa mengungkap kebenaran di tengah keramaian. Seiring waktu berjalan, ketegangan semakin terasa. Pasar yang tadinya hanya ramai dengan aktivitas jual beli kini menjadi arena permainan intelektual. Setiap pedagang, setiap pembeli, bahkan anak-anak yang bermain di dekat kios menjadi bagian dari latar yang diamati dengan seksama. Wanita intel tetap fokus, menjaga agar gerakan dan tindakannya tetap terlihat wajar, tidak menimbulkan kecurigaan. Ia tahu bahwa target bisa merasakan jika ada tekanan, dan itu bisa merusak misi. Tiba-tiba, pemuda gelisah itu mulai mencoba berkomunikasi dengan rekannya melalui isyarat kecil. Wanita intel langsung memperhatikan dengan seksama, membaca bahasa tubuh mereka, menghubungkan gerakan itu dengan pola yang sebelumnya telah dicatat. Ia tahu, ini adalah momen penting. Jika ia dapat menangkap pola komunikasi ini, maka akan lebih mudah untuk mengungkap jaringan yang selama ini sulit dideteksi. Teguh memperhatikan, mulutnya sedikit terbuka, menyadari bahwa ini adalah pelajaran langsung tentang cara kerja intel. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya pengamatan, kesabaran, dan analisis yang tajam. Ia belajar bahwa keberhasilan misi tergantung pada ketenangan, kecermatan, dan kemampuan membaca situasi secara tepat. Wanita intel akhirnya memutuskan untuk mengikuti pemuda itu secara diam-diam, menyusuri lorong demi lorong pasar tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap gerakan dicatat, setiap perubahan pola diamati, dan setiap potensi risiko diidentifikasi dengan cepat. Teguh masih mengikuti dari jarak aman, belajar secara langsung bagaimana seorang intel bekerja di lapangan, tanpa drama, tanpa kebisingan, hanya ketelitian, keberanian, dan strategi yang matang. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali hidup, satu hal jelas bagi semua yang menyaksikan dari jauh. Wanita ini bukan hanya seorang intel yang sedang menjalankan misi, tetapi juga simbol ketenangan, kecermatan, dan kecerdikan yang mampu mengungkap kebenaran di tengah keramaian yang penuh ketidakpastian. Teguh menyadari
Ini adalah pelajaran hidup tentang profesionalisme dan ketelitian yang tak ternilai harganya. Pasar yang sebelumnya hanya ramai dengan aktivitas jual beli kini berubah menjadi medan pengamatan yang penuh ketegangan. Wanita Intel, yang sejak awal menyamar sebagai pembeli biasa, telah melacak targetnya dengan cermat. Setiap gerakan, setiap tatapan, dan setiap interaksi di pasar telah dianalisis dan dicatat dalam ingatan dan catatan kecilnya. Ia tahu bahwa misi ini mencapai puncaknya. Saatnya mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan hasil yang maksimal tanpa menimbulkan kepanikan di tengah keramaian. Teguh, polisi muda yang sebelumnya mempermalukannya, mengikuti dari jarak aman. Ia masih merasa campur aduk antara rasa kagum, cemas, dan rasa bersalah karena telah salah menilai wanita ini sebelumnya. Teguh memperhatikan dengan seksama bagaimana wanita Intel bergerak. Setiap langkahnya, setiap gerak tubuhnya, setiap tatapan mata diarahkan secara strategis. Ia menyadari bahwa intelijen bukan hanya soal penegakan hukum secara fisik, tetapi tentang kecermatan, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi yang kompleks di tengah kerumunan orang. Wanita Intel kini berada di tengah lorong sempit yang dipenuhi kios-kios sayur, buah, dan rempah. Matanya menatap seorang pemuda yang telah dicurigai sejak beberapa waktu lalu. Pemuda itu tampak gelisah. Sesekali menengok ke belakang, mencoba menyembunyikan kantong plastik di balik tubuhnya. Wanita itu memperhatikan gerakan tangannya, posisi tubuhnya, bahkan ekspresi wajahnya yang sedikit berubah ketika merasa terpantau. Semua petunjuk itu disusun menjadi gambaran utuh tentang niat pemuda tersebut. Ia kemudian menggeser langkahnya perlahan, mendekati pemuda itu dengan gerakan alami, seperti pembeli biasa yang ingin menawar harga sayur atau rempah. Namun, setiap kata yang diucapkannya, setiap gerakan tangannya, diarahkan untuk tetap memantau perilaku target. Teguh memperhatikan dari jauh, menyadari betapa sulitnya menjalankan misi ini, menjaga keseimbangan antara menyamar dan tetap mengumpulkan informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Ia mulai berusaha menghubungi rekannya, seorang pria paruh baya yang sebelumnya menunggu di dekat kios lain. Dengan isyarat gerakan tangan yang cepat, wanita Intel mencondongkan tubuhnya sedikit. Membaca setiap gerakan, menghubungkan pola isyarat itu dengan gerakan sebelumnya yang telah dicatat. Ia menyadari bahwa ini adalah titik kritis. Jika ia berhasil memahami komunikasi itu, maka seluruh jaringan yang selama ini sulit dilacak akan terbongkar. Teguh menyadari betapa cermatnya wanita itu membaca pola dan perilaku manusia. Ia menahan diri untuk tidak mendekat terlalu cepat, memahami bahwa gangguan kecil saja dapat mengacaukan keseluruhan misi. Ia belajar secara langsung bagaimana kesabaran dan pengamatan detail menjadi kunci sukses intelijen di lapangan. Wanita Intel kemudian menyiapkan langkah akhir. Ia bergerak dengan tenang ke lorong yang lebih luas, mengarahkan target menuju area yang sudah ia identifikasi sebelumnya sebagai lokasi yang aman untuk intervensi. Tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan, hanya pengamatan yang matang dan gerakan yang terkoordinasi. Teguh mengikuti dari jauh, masih kagum pada profesionalisme yang ditunjukkan. Di titik itu, pemuda dan rekannya mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lolos. Wanita Intel menatap mereka dengan tatapan tegas namun tenang. Ia kemudian mengeluarkan perangkat komunikasi dari tasnya, memberi isyarat kepada tim yang berada di lokasi lain untuk melakukan pengamanan. Perlahan, petugas tambahan muncul dari lorong samping, namun tetap tidak menarik perhatian kerumunan. Semua orang di pasar masih sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sebagian besar tidak menyadari bahwa intervensi intelijen sedang berlangsung di tengah mereka. Teguh akhirnya mendekat dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa ia telah belajar lebih banyak dari wanita ini, daripada yang bisa ia dapatkan di sekolah kepolisian. Ia melihat bagaimana setiap gerakan, setiap pengamatan, dan setiap keputusan diambil dengan presisi, tanpa menimbulkan panik atau kerugian bagi warga sekitar. Ia merasa bangga dan malu sekaligus, memahami bahwa profesionalisme tidak selalu ditandai dengan suara keras atau kekerasan, tetapi dengan kecermatan, kesabaran, dan ketenangan dalam menghadapi situasi kritis. Wanita Intel berhasil menangkap pemuda dan rekannya tanpa insiden. Mereka dibawa secara aman ke lokasi terdekat untuk proses lebih lanjut. Pasar kembali ramai. Namun aura profesionalisme dan kecerdikan wanita itu meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang sempat menyaksikan. Pedagang dan pembeli yang sebelumnya menatap penasaran kini menunduk dengan hormat. Sebagian kecil menepuk tangan pelan sebagai tanda apresiasi. Wanita itu kemudian menatap Teguh. Dengan suara lembut namun tegas, "Yes, Persnainen,
Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, ini soal tugas dan tanggung jawab. Ingatlah selalu, jangan menilai orang hanya dari penampilan. Di balik kesederhanaan, terkadang ada kemampuan dan identitas yang tak terduga. Teguh mengangguk, merasakan pelajaran mendalam yang baru saja diterimanya. Kesombongan bisa menyesatkan, tetapi ketelitian dan profesionalisme akan selalu menuntun pada kebenaran. Pasar perlahan kembali normal, aktivitas jual beli berlanjut seperti biasa. Namun aura wanita Intel tetap terasa. Orang-orang yang menyaksikan momen ini menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Bukan sekadar penyelidikan sederhana, tetapi demonstrasi kecerdikan, keberanian, dan dedikasi seorang Intel sejati. Teguh menatap wanita itu melangkah pergi, tersenyum tipis dengan rasa hormat yang mendalam. Ia sadar, pengalaman hari itu akan selalu melekat dalam ingatannya, menjadi pelajaran tentang kesabaran, pengamatan, dan profesionalisme yang sejati. Di tengah hiruk-pikuk pasar, satu hal menjadi jelas. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Karena di balik wajah yang sederhana bisa tersembunyi keberanian, kecerdikan, dan identitas yang tak terduga, yang mampu mengubah jalannya sebuah cerita secara keseluruhan. Wanita Intel itu melangkah pergi, meninggalkan pasar dengan ketenangan dan wibawa, meninggalkan jejak pelajaran hidup yang akan selalu diingat oleh mereka yang menyaksikannya.